Shalom, selamat pagi Ebenezer Family. Kembali kita bersama-sama bertemu di dalam pertemuan ibadah doa pagi daripada Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer Ambengan 2 Surabaya. Bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Allah adalah kasih yang selalu menolong kita. Mari kita mulai dengan doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, izinkan kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Doa pagi pada saat ini kami serahkan di dalam kuasa-Mu, biar urapan Roh Kudus ada di dalam setiap pribadi, lepas pribadi, dimanapun kami berada. Kami percaya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Hadir ada bersama dengan kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Terlebih khusus agar Tuhan memberikan jamahan Tuhan atas saudara kami yang ikut di dalam ibadah pada saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kecewa Tuhan hiburkan dan beri penghiburan, yang khawatir, yang takut Tuhan berikan pengharapan dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tak kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya.
di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, haleluya. Pujilah
Janji-Mu tidak pernah lewat di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah yang luar biasa, Tuhan yang perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Shalom, Allah sumber damai sejahtera. Yehova Nisi, Allah panji-panji kemenangan kami. Yehova Sikenyu, Allah yang menyelamatkan kami. Kebesaran-Mu tidak bisa tertandingi dengan apapun juga. Kebesaran-Mu sanggup melenyapkan semua yang ada di dalam dunia ini. Karena Engkau Allah yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang melampaui segala apapun. Kiara malaya lamu, kiara malaya takara lamurina lamu. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya Dia terlebih besar, Dia lebih besar dari apapun juga. Haleluya. Dia terlebih besar. Haleluya. Di dalamku. Haleluya. Di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya Dia terlebih besar. Dia terlebih, haleluya, haleluya. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya di dalamku. Selama-lamanya di dalamku, di dalamku. Selama-lamanya. Roh Allah yang ada dalam hidup
kita lebih besar dari apapun juga. Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita lebih besar dari apapun juga. Dari segala persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, kuasa Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Haleluya. Jangan pernah takut dengan apapun juga. Hidup kita ini hidup oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena firman Tuhan, bukan oleh karena hal-hal yang membuat kita ini jadi lemah. Oh, haleluya. Tuhan, kami berterima kasih buat karya-Mu, buat keselamatan-Mu, buat jamahan-Mu dalam hidup kami. Kami agungkan Engkau, Allah semesta alam, yang selalu memimpin kami. Pujilah Tuhan, angkat tangan-Mu, muliakan Dia. Berikan kata-kata yang terbaik di hadapan Tuhan, mengagungkan Dia. Allah yang penuh dengan sumber segala sesuatu, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur Tuhan. Syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Engkau. Haleluya, amin. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus.
Yesus, Yesus, Kau segalanya, bagi Kau segalanya, Kau segalanya, bagi Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Tuhan segalanya bagi kehidupan kami. Tuhan, jamahan-Mu ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Yesus segalanya yang menolong kami, mengangkat kami, memberkati hidup kami. Haleluya. Roh Kudus menjamah kami. Darah Yesus menyembuhkan kami. Tuhan dipermuliakan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita. Percaya. Percaya. Yesus ada. Kuasa Tuhan ada. Roh Kudus ada. Firman Tuhan disampaikan pada pagi ini menolong kita. Saudaraku yang siap untuk dijamah, buka hatimu. Melalui tanganmu terbuka di hadapan Tuhan. Percaya jawaban doa Tuhan berikan pada kesempatan pagi ini. Makasih Tuhan. Pujilah Tuhan. Tuhan menjamah, mengurapi hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan menyampaikan firman Tuhan. Kami sidang jemaat dimanapun kami berada, firman Tuhan menjamah kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan siap diberkati katakan amin. Shalom Bapak Ibu, WPDA kita di doa pagi ini diambil dari kitab Amsal 20 ayat 22. Berkata, janganlah engkau berkata, aku membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Nah Bapak Ibu, apakah mudah untuk kita mengampuni orang yang telah menyakiti atau berbuat jahat kepada kita? Atau apakah gampang untuk memberkati mereka yang sudah membuat hati kita terluka? Tentu tidak mungkin. Tapi bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang yang percaya, yang sudah mengenal firman Tuhan, yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tahu kebenaran, ketika ada orang lain berbuat jahat, menyakiti hati kita? Apa sikap kita? Mari kita belajar dari kitab Amsal ini. Yang pertama, sikap kita ketika orang lain berbuat jahat pada kita adalah 1. Jangan ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa? Karena Alkitab sendiri mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru membalasnya dengan kebaikan. Lukas 6 ayat 28 berkata, berkatilah orang yang mengutuki kamu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sebab apa? Sebab, perhatikan baik-baik, pembalasan adalah hak Tuhan. Sekali lagi saya katakan, pembalasan adalah hak Tuhan. Mazmur 37 ayat 9 berkata, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan,
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amin. Jadi ketika ada orang yang berbuat jahat dan ingin menyakiti hidup kita, apa yang kita lakukan adalah mengampuni dan berkatilah. Sebab firman Tuhan berkata, juga pembalasan adalah milik Tuhan. Mari kita belajar dari contohnya Daud, WPD kita sebelumnya, di dalam Mazmur. Di dalam kitab 2 Samuel 5 ayat 18. Ketika Daud disakiti oleh Absalom, anaknya, apa yang Daud lakukan? Di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 18 berkata, dan raja memerintah kepada Yoab, Abisai, dan Itai, demikian, perlakukanlah Absalom, orang muda itu, dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Daud belajar mengampuni si Absalom anaknya yang durhaka itu, yang ingin mengambil alih tahtanya. Daud bisa saja dia seorang panglima perang, sebelumnya jadi raja, sudah biasa ahli dalam pertempuran, dia juga status sebagai raja, bisa saja dia melawan Absalom. Tapi apa yang dilakukan? Dia sudah tinggalkan kerajaannya, dia tinggalkan istananya, dia pergi berlarian. Kenapa? Dia takut ada pertempuran, supaya rakyat Israel, supaya tidak ada kecelakaan, ada kematian karena pertempuran antara Daud dengan Absalom. Dan hindarkan semua itu. Kenapa? Yang dia lakukan, dia suruh kepada pasukan-pasukannya supaya jangan kau apa-apakan Absalom karena aku. Artinya siapa? Daud mau mengampuni si Absalom anaknya supaya tidak ada pertempuran, supaya tidak bakal korban orang-orang di Israel tersebut. Lalu juga hal yang dilakukan Daud ketika Saul, bapak mertuanya raja Israel tersebut, sakit hati, ingin menghancurkan Daud, ingin membunuh Daud. Kenapa? Daud selalu dipuji-puji oleh rakyat Israel. Dikatakan kalau Saul membunuh orang beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa membasmi musuh-musuh orang bangsa Israel. Sehingga dia iri hati dan ingin membunuh si Daud. Tapi Daud berkata, apa yang dia lakukan? Dia tidak mau melawan Raja Saul, mertuanya tersebut. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 20 ayat 27. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, yaitu Saul, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Raja Daud menghormati, dia menghindar, dia tidak mau membunuh Saul. Kenapa? Dia tahu itu orang yang pernah diurapi Tuhan, dan pembalasan adalah datang dari Tuhan, bukannya Daud. Ini hal yang pertama. Mengapa firman Tuhan katakan ketika ada orang yang berbuat jahat dan ingin menyakiti kita, lalu sikap hati kita sebagai orang percaya yang tahu firman Tuhan dan melakukannya, apa yang harus kita lakukan? Ingat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu yang kedua, kenapa? Karena pembalasan adalah milik Tuhan. Amin. Itu dilakukan. Dan yang kedua sekarang, ketika ada orang ingin membunuh, ingin menyakiti hati kita, berbuat jahat pada kita, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah nantikanlah Tuhan. Sekali lagi, sikap kita sebagai orang percaya adalah nantikanlah Tuhan. Ketika ada orang ingin berbuat jahat pada kita, di kitab Amsal 20 ayat 22 berkata itu, jangan engkau berkata aku akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi nantikanlah Tuhan, karena Ia akan menyelamatkan engkau. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan dalam Amsal 20 ayat 22 dalam bahasa Ibrani yaitu kuafa. Kuafa artinya menantikan dengan harapan yang besar. Sekali lagi, kata kuafa dalam bahasa Ibrani dalam bahasa Indonesia adalah menantikan dengan harapan yang besar. Itu artinya nantikanlah Tuhan, artinya menantikan
dengan harapan yang besar kepada Tuhan tentunya. Kata kuafa ini sama dipakai di dalam kitab Yesaya 40 ayat 31 yang berbunyi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah kuafa, orang yang menantikan Tuhan, yang artinya menantikan Tuhan dengan penuh harapan yang besar dan yakin. Tetapi Bapak Ibu, cara menantikan Tuhan itu bukanlah pasif, berdiam diri, menang. Tidak. Yang dimaksud menantikan Tuhan itu adalah aktif. Lalu bagaimana cara menantikan Tuhan supaya dengan aktif? Yang pertama adalah dengan berseru kepada Tuhan, sebab Tuhan hakim yang hadir, yang akan membela dan menyelamatkan kita. Mazmur 5 ayat 3 berkata, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Aktif di sini adalah selalu berseru kepada Tuhan setiap saat. Ini dilakukan Daud. Ini dilakukan beberapa orang. Ketika dia menantikan Tuhan, artinya selalu berdoa, tidak jenuh-jenuh untuk berdoa. Amin. Itu kata menantikan Tuhan. Selalu berdoa, selalu berseru kepada Tuhan. Pagi, siang, sore, malam. Dan jangan lupa juga membaca Alkitab. Selain kita berdoa, menyembah Tuhan, kita juga bisa tahu keinginan hati Tuhan. Cara menantikannya yang kedua adalah tetap mengikuti jalannya. Mazmur 37 ayat 34 berkata, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Nantikan Tuhan berarti tetap mengikuti jalan Tuhan. Perintah-perintah Tuhan harus kita lakukan. Meskipun kita dalam keadaan teraniaya, meskipun kita dalam keadaan lemah, tetapi selama kita punya ada kekuatan untuk menantikan Tuhan, yaitu selalu berseru, berharap pada Tuhan, berdoa, baca Alkitab suci, dan kedua, ikuti apa kata perintah Tuhan yang kita baca melalui Alkitab. Amin. Katakan Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Walaupun dalam keadaan lemah, susah, atau apapun, ketika dikatakan bersukacita, mari kita bersukacita. Ketika kita selalu berdoa, tidak pernah jenuh-jenuh, mari dalam keadaan meskipun lemah, keadaan fisik lemah, pikiran banyak yang dipikirkan, tetapi ketika firman Tuhan katakan berdoalah selalu, maka kita berdoalah. Dan ketika firman kata mengucap syukurlah dalam segala hal, meskipun dalam keadaannya situasi tidak menyenangkan, tapi perintah kita mengucap syukurlah senantiasa, mari kita lakukan. Itu namanya kuafa, menantikan Tuhan secara aktif. Selalu berdoa, baca kitab, dan melakukan perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Maka apapun pergumulan yang kita hadapi, situasi yang tidak menyenangkan, ketika kita menantikan Tuhan, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyelamatkan kita dari persoalan apapun. Haleluya. Inilah renungan kita, WPD kita di pagi hari ini. Dan saya akhiri dengan sebuah kesaksian bagaimana anak Tuhan. Dia bercerita kepada saya. Kita ada perkumpulan reuni teman-teman kuliahnya dulu di suatu daerah. Dan ketika mereka berkumpul dan melihat beberapa yang keberhasilan, dan temannya dulu yang di satu kampus itu kaget melihat jemaat kita ini yang tiba-tiba dalam tanda diberkati Tuhan, hidupnya, rumah tangganya. Langsung apa dilakukan? Dia berkata, dia memfitnah bahwa yang dilakukan saudara seiman kita ini adalah menjelek-jelekannya, bahwa itu tidak benar. Menggosipannya, bahwa itu dikatakan ada sesuatu yang lain. Apa yang dilakukan itu tidak benar. Sehingga pada kaget teman-teman dalam ini.
Tetapi sang jemaat kita ini, dia berkata, dia iri kepada kita. Tapi dia mau membalasnya. Dia hanya berdoa. Dia berdiam diri saja, dia tidak perlu membela diri. Dia katakan yang benar akan terbukti. Dan saya sebagai orang Kristen, saya orang percaya, ketika saya melakukan pekerjaan saya sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan sendiri akan menolong saya. Tuhan sendiri akan membela saya. Dan akan memberitahukan mana yang benar dan mana yang salah. Dia tidak membalas temannya yang sudah menggosipin dia tentang keberhasilannya. Dan apa yang terjadi? Ketika beberapa bulan kemudian, hampir setahun, terdengar berita temannya yang sudah menggosipin dia, menyakiti dia, tiba-tiba masuk dalam suatu keadaan tidak menyenangkan, yaitu ada di penjara. Dan dicerita kepada istrinya dan beritahu kepada teman jemaat kita ini. Dia minta maaf karena apa? Sudah membohongi, sudah menyakiti, menebar fitnah. Dan jemaat kita ini didatangi temannya dia, alumni dia ini yang sudah menyebar kesakitan ke tempat penjara tersebut. Dia katakan, aku sudah memaafkan engkau sejak hari pertama engkau sudah menebar fitnah padaku di teman-teman alumni kita. Aku sudah memaafkan hingga sampai saat ini. Tapi bukan hanya sekedar saja aku memaafkan engkau, tetapi aku mau belajar menolong engkau. Apa yang bisa aku lakukan? Kaget. Temannya sudah memfitnah saudara seiman kita. Sudah memfitnah orang ini. Tapi orang ini tidak membalasnya. Malah berkata memaafkan. Bahkan dia berkata dia mau menolongnya. Apa yang dilakukan? Dia katakan bahwa temannya ini yang dipenjara ini akibat situasi tidak benar, yaitu dia. Sehingga rumahnya, yang punya rumah dijual karena masalahnya. Punya mobil dijual. Sehingga dia tidak punya apa-apa lagi. Sedang dia punya anak 3 dan istrinya. Tolonglah bantu supaya berikan tempat untuk kontrakan buat istri dan anak-anaknya. Dia berkata, tenang saja, permintaanmu akan saya lakukan. Saya akan menolong istrimu untuk memberikan tempat tinggal. Tapi bukan itu saja, saya juga akan memperhatikan istrimu itu dan anakmu itu. Akan saya berikan suatu pekerjaan supaya dia bisa punya penghasilan sehingga menghidupi anak-anaknya sambil menunggu engkau bebas kembali. Wow, temannya ini sampai sedih dan nangis. Dia tidak menyangka temannya ini sudah disakiti, difitnah. Justru dialah yang menolong istri dan anak-anaknya sampai dia bebas. Ya, 3 tahun kemudian istrinya bisa punya tempat tinggal dan punya penghasilan karena dikasih pekerjaan. Suaminya berkata, minta maaf dan sangat terima kasih. Lalu jemaat kita ini berkata, ini bukan karena aku, tapi karena ada Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan dalam hidupku dan aku hanya melakukan saja. Dan ketika aku melakukan firman Tuhan, aku percaya itu yang akan menyelamatkan aku dan membuat aku menjadi berkat bagi orang lain. Selain aku diberkati karena melakukan firman Tuhan, tetapi aku juga menjadi berkat bagi kamu, bagi istri dan anak-anakmu. Amin. Itulah perintah yang Tuhan berikan. Nantikanlah Tuhan. Kuafa, yang artinya menanti dengan harapan yang besar. Kenapa? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Allah yang berkuasa, Allah yang peduli, dan Allah siap menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Karena itu mari kita berdoa pada pagi hari ini dengan keyakinan apapun pergumulan hidup kita, kena sakit penyakit atau usaha kita sedang bermasalah menuju kebangkrutan, atau rumah tangga Bapak Ibu yang sedang hadapi pada pagi hari sedang bermasalah, mari nantikanlah Tuhan. Dia akan menolong kita karena Allah yang kita sembah, Allah yang peduli, Allah yang berkuasa dan siap menolong kita. Haleluya. Tuhan berkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa pada Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Sudah dalam Amsal 20:22, supaya kami sebagai orang percaya yang sudah mengenal firman Tuhan dan sudah diselamatkan oleh Tuhan,
ketika ada persoalan menimpa hidup kami, ketika ada orang berbuat jahat pada kami, firman-Mu berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi nantikanlah Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan, menolong kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, Roh Kudus, supaya kami mampu terus melakukan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi kami, juga bagi orang-orang di sekitar kami, dan kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan GSJ Ebenezer beserta 13 satelitnya, apapun yang mereka sedang alami pada pagi hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus, kuatkan iman mereka Tuhan. Apa yang mereka sudah baca di firman Tuhan, apa yang mereka sudah dengar tentang firman Tuhan, Roh Kudus akan meteraikan dalam kehidupan mereka, kami semua, supaya kami tetap kuat di tengah-tengah persoalan kehidupan ini, di tengah-tengah bahkan pandemi yang sedang kami alami. Kami percaya masih ada mukjizat dalam nama Yesus. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang pada pagi ini sedang bergumul karena sakit penyakit. Kuatkan imanmu, masih ada mukjizat dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka Tuhan. Mujizat masih menolong yang sakit. Aku percaya Tuhan memberkati dengan mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Atau Tuhan pakai juga peralatan-peralatan medis yang digunakan, obat-obatan sidang jemaat yang sedang mereka untuk memberikan kesehatan tubuhnya dalam nama Yesus. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Sakit apapun Tuhan masih sanggup menolong, menjamah, menyembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mereka bergumul dalam pekerjaan usaha. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, buka pintu berkat sebesar-besar, dan Tuhan curahkan kepada sidang jemaat Tuhan, sehingga mereka melihat bahwa Allah yang disembah, Allah yang dipuji adalah Allah yang sanggup menolong, memberkati kehidupan perekonomian sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, berkati gereja sidang jemaat Al Ebenezer beserta 13 satelitnya Tuhan. Kami berdoa buat gembala dan para majelis gereja kami, khususnya gembala kami Tuhan Bapak Pendeta Teguh Kurniawan. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan hikmat pada Tuhan, pada beliau untuk terus mengembalakan, memimpin sidang jemaat Ebenezer untuk terus menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati istrinya dan putri-putrinya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kepada 12 majelis gereja kami, gereja sidang jemaat Al Ebenezer. Berkati mereka dalam rumah tangganya, berkati mereka dalam perekonomian usahanya, berkati mereka dalam pelayanannya, karena mereka sudah memberikan waktu, talenta, keuangan untuk pekerjaan Tuhan di gereja sidang jemaat Al Ebenezer. Berkati mereka Tuhan, terima kasih. Berkati juga seluruh staf pastoral yang bekerja di rumah Tuhan di gereja sidang jemaat Al Ebenezer ini, agar kami boleh terus diberikan kesehatan, kekuatan, dan pengurapan dari Tuhan, membawa sidang jemaat untuk bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat juga setiap badan pengurus harian yang ada di satelit. Tuhan memberkati. Juga yang ada di komisi, juga Tuhan memberkati. Yang di departemen, Tuhan memberkati. Yang ada di KKA, ketua kelompok, ketua rayon, dalam nama Yesus kami bertutup bungkus dengan darah Yesus seluruh sidang jemaat GSJ Ebenezer beserta satelitnya Tuhan, sehingga kami boleh terus ada di dalam pertolongan, perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kota Surabaya kami berdoa tutup bungkus dengan darah Yesus, dan secara khususnya Tuhan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke tutup bungkus dengan darah Yesus. Aku percaya Tuhan, sehingga bangsa Indonesia boleh pulih dari perekonomian, boleh pulih dari kesehatan. Karena itu kami berdoa buat Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo. Berikan Tuhan pengurapan, hikmat, sehingga dia dalam pekerjaannya, dalam pemerintahannya, kebijakan-kebijakannya akan menjadi berkat bagi rakyat bangsa Indonesia dengan penuh keadilan, dengan penuh kenyamanan. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati juga wakil presiden, juga para menteri. Berkati sehingga dan kebijakan menteri-menteri Bapak Presiden Joko Widodo, kebijakan menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati aparat-aparat TNI dan Polri. Tuhan memberkati juga para nakes Tuhan, tenaga kesehatan, para dokter, suster dan lainnya. Berkati mereka dalam menyelesaikan pandemi ini, sehingga mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan, dan bangsa Indonesia boleh pulih dari setiap
keadaan pandemi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus berkati bangsa Indonesia. Aku percaya Tuhan mencintai bangsa ini. Aku percaya Tuhan mencintai orang-orang yang berseru dan berharap pada Tuhan. Lindungi Tuhan bangsa negara kami dari setiap kekacauan, pemberontakan yang ingin mengacaukan bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus, jamah mereka semua. Sehingga setiap rakyat Indonesia ada rakyat yang patuh mengasihi bangsa negara Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa-doa syafaat kami. Karena kami percaya, kami taruh di tangan Tuhan. Karena Engkau Allah adalah pembela kami. Terima kasih. Dan karena Engkau juga pemelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Allahku yang besar, Allahku yang hidup, Allahku yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah doa pagi kita dengan mengangkat tangan kita dan menerima berkat besar dari Bapa di surga. Dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca setiap hari dan kita lakukan firman Tuhan setiap hari, sehingga kita menerima mujizat-mujizat firman Tuhan setiap hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kali akan menjemput kita semua yang percaya dan diberkati. Katakan bersama, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.